Jadi mereka sengaja menunggunya. Kenapa begitu? Padahal, mereka tak perlu menunggu dirinya segala, itu yang Leo pikirkan saat ini. Maaf kalau begitu, ucap Leo tak enak hati. Akhirnya, Leo kembali makan malam meski sebenarnya perutnya sudah penuh. Selesai makan malam, mereka duduk di ruang keluarga. Untuk sekedar berbasa-basi, Pak Santoso bertanya kepada Leo tentang kafe yang sedang dirintisnya. Pak Santoso dan istrinya tahu tentang usaha baru Leo dari Mala. Dia tadi sempat bercerita sebelum kedatangan Leo. Menceritakan semua itu, Mala berharap setelah tahu semua itu, kedua orang tuanya akan lebih menerima Leo. Bagaimana usaha barumu? Tanya Pak Santoso. Leo sempat terkejut, tapi dia akhirnya mengerti maksud Pak Santoso. Alhamdulillah, baru mulai Pak. Dan sepertinya sudah mulai dapat pelanggan tetap, jawab Leo. Dan mereka pun berbincang seputar pekerjaan, sebelum akhirnya topik pembicaraan beralih. Mala bilang, dia menyukaimu. Tapi kamu tahu sendiri kan, kalau Mala sudah dilamar orang beberapa waktu yang lalu. Saya tahu kamu juga sebenarnya menyukai anak saya. Tetapi saya tak mau ambil resiko dengan menikahkan kamu dengan Mala. Saya tak mau kamu mengkhianatinya seperti kamu mengkhianati mantan istrimu dulu. Pak Santoso berkata dengan santai, namun penuh ketegasan di dalamnya. Mendengar perkataan Pak Santoso, Leo mendesah. Selain malu, harga dirinya seakan jatuh. Tapi dia tidak marah, dia memahami dan memposisikan diri sebagai Pak Santoso. Tentu saja, Pak Santoso tak ingin anaknya mendapatkan lelaki yang tidak baik. Meskipun dirinya sudah berusaha menjadi lebih baik saat ini, tapi tak dipungkiri, pasti ada ketakutan dalam hati Pak Santoso kalau dirinya akan kembali melakukan hal yang sama seperti dulu. Padahal sejujurnya, dia sudah benar-benar ingin berubah, sudah tak akan pernah bermain-main lagi dengan wanita secara asal. Apalagi, dia memiliki anak perempuan. Ada Tiara dan juga ada Risa, dia tak ingin kedua anaknya mengalami hal yang sama. Dikhianati oleh pasangan mereka nantinya. Ya, Leo takut karma itu akan terjadi. Sangat takut. Hal inilah juga salah satu alasan yang membuatnya berusaha keras berubah, karena tak mau kedua anak gadisnya kelak dipermainkan oleh lelaki brengsek. Ya, Mala tak terima ayahnya mengatakan hal itu kepada Leo. Raut muka Mala sudah berubah memerah, merasa sang ayah sedang menghina Leo. Leo tersenyum, lalu menoleh ke arah Mala. Tak usah marah Mala, apa yang dikatakan oleh ayahmu itu benar. Ayahmu hanya sedang coba melindungimu itu saja. Leo berusaha menenangkan Mala, kemudian dia beralih menatap kedua orang tua Mala bergantian, dan mulai mengatakan sesuatu kepada mereka. Saya sama sekali tidak marah kepada ibu dan bapak, kalian memang harus melindungi putri kalian, tapi jujur saya sudah berubah. Saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri untuk tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi, terlebih saya punya 2 orang anak perempuan. Tentu saja saya tak ingin anak saya dipermainkan di masa depan, jawab Leo dengan serius, tegas dan penuh penekanan. Berusaha menjelaskan kepada kedua orang tua Mala, kalau dirinya benar-benar serius berubah. Baiklah kalau begitu, apa kamu memang benar-benar menyukai anak saya? Tanya Pak Santoso to the point tanpa mau bertele-tele. Ingin meyakinkan, kalau Leo memang benar-benar serius menyukai anaknya. Iya, jawab Leo tanpa rasa ragu. Dia sempat melirik ke arah Mala sekilas. Wanita itu tampak tersipu malu sambil menundukkan wajah, sepertinya dia begitu senang mendengar perkataan Leo. Apa kamu yakin bisa membahagiakan anak saya? Tanya Pak Santoso kembali, sedangkan istrinya sudah meremas paha sang suami. Dia sebenarnya tak setuju, andai saja suaminya menyetujui Leo menjalin hubungan dengan anaknya, Mala. Tentu saja, dia lebih menginginkan Ferry untuk menjadi menantunya dibanding Leo. Dia merasa, kalau Ferry lebih unggul dari Leo dalam berbagai hal. Secara finansial, dia lebih mapan. Secara fisik, dia lebih sempurna,
ditambah pria itu begitu santun, terlebih Ferry juga tidak memiliki masa lalu buruk seperti halnya Leo. Pak Santoso menepuk lengan istrinya pelan, coba menenangkan sekaligus meminta agar menghentikan remasan di pahanya karena rasanya sungguh sakit. Sang istri pun menyadari perbuatannya, lalu segera menghentikan kelakuannya. Saya tidak tahu, apakah saya akan bisa membahagiakan Mala atau tidak. Akan tetapi seandainya kami memang ada jodoh, saya akan berusaha membahagiakan dia semampu saya, sebisa saya, ucap Leo penuh keyakinan. Pak Santoso mendesah menatap Leo dan Mala bergantian. Coba menimbang-nimbang apakah Mala memang harus dinikahkan dengan Leo, dan dia harus memutuskan untuk mengatakan kepada Ferry serta keluarganya tentang semua ini. Bahwa Mala memang tidak menginginkan perjodohan itu, kepalanya tiba-tiba saja terasa berdenyut nyeri. Mungkin karena terlalu banyak pikiran. Apakah tidak ada wanita lain dalam hidupmu saat ini, Leo? Itu adalah pertanyaan dari ibunya Mala. Leo terkejut mendengar pertanyaan itu, sekelebat bayangan Anissa datang seolah menghantui. Leo diam sesaat dan tak menjawab. Kenapa? Apa memang ada wanita lain saat ini? Dengan sinis ibunya Mala bertanya, merasa yakin kalau Leo sebenarnya memang memiliki wanita lain. Laki-laki seperti Leo tak akan mudah untuk berubah, pikirnya. Sebenarnya, saat ini saya tidak ada hubungan dengan wanita manapun. Tetapi seseorang telah meminta saya untuk menikahi putrinya. Bahkan hari ini, kami sudah bertemu tadi siang, jawab Leo dengan jujur. Tentu saja perkataan Leo membuat Mala terkejut luar biasa, jadi hari ini Leo pergi untuk menemui wanita lain. Hatinya seakan diremas-remas tangan tak kasat mata, kepalanya semakin menunduk dalam dengan kedua tangan yang saling meremas. Seolah mendapatkan celah, ibu dari Mala pun melanjutkan perkataannya. Begitukah? Saya jadi ragu sama kamu, Leo. Bisa saja kamu menjalin hubungan dengan wanita itu, juga menjalin hubungan dengan Mala. Tetapkan hatimu dulu Leo, sebelum kamu menginginkan anak kami, ucapnya tegas. Lalu segera berdiri, menarik tangan Mala, dan membawanya pergi dari ruangan itu. Kini tinggallah Leo dengan Pak Santoso berdua. Tentu saja hal ini membuat Pak Santoso lebih leluasa untuk bertanya banyak hal kepada Leo. Sebenarnya, aku lebih menginginkan Ferry menjadi menantuku dibanding kamu Leo. Untuk urusan anak, Ferry sudah setuju untuk mengadopsi dari panti asuhan. Dia mau menerima Mala apa adanya, ucap Pak Santoso, sambil menyandarkan punggung ke sandaran kursi. Sementara matanya lekat menatap ke arah Leo. Leo menghela nafas dalam dan menghembuskannya dengan sepelan mungkin. Menatap balik Pak Santoso dengan pikiran berkecamuk. Dia harus berpikir secara logis, bukan hanya mengandalkan perasaannya saja. Leo tak mengatakan apa-apa lagi, dia kemudian pamit pulang dengan membawa beban pikiran yang memenuhi benaknya. Sesampainya di rumah, tampak tetangganya sedang menonton TV bersama kedua anaknya. Kedua anak tetangganya itu, maksudnya. Setelah Leo datang, mereka pun segera pamit pulang. Leo berterima kasih kepada mereka. Dia segera mengunci pintu, kemudian merebahkan diri di atas kursi panjang depan TV. Dia memikirkan banyak hal, termasuk perkataan Pak Santoso tadi. Apa dia harus memperjuangkan Mala? Pikirnya. Ataukah harus melepaskan Mala dan lebih memilih Anissa? Atau lebih baik dia pergi saja ke luar kota, dan tak usah memikirkan kedua wanita itu? Hal ini sungguh membuat kepala Leo pusing saja. Kepada Mala, dia memang mempunyai rasa. Sedangkan kepada Anissa, meski wanita itu sangat cantik, dia tidak memiliki rasa apapun, selain rasa balas budi atas kebaikan Pak Harun. Leo jadi berandai-andai. Jika saja dia menikahi Mala, belum tentu Pak Santoso dan istrinya mau menerima kedua anaknya dengan lapang dada. Apalagi, saat mengingat mereka berdua yang tak menyukai dirinya. Sedangkan, jika menikah dengan Anissa sudah dipastikan kedua anaknya akan mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari Pak Harun.
Beberapa kali pertemuan antara anaknya dengan pria paruh baya itu, Leo bisa melihat ketulusan dan kasih sayang Pak Harun kepada kedua anaknya. Terlebih, ternyata Anissa pun sama seperti Mala. Dia menyukai anak kecil, termasuk anak-anaknya. Hanya saja, dia tidak yakin bisa mencintai Anissa, wanita yang jauh dari tipenya. Tipenya adalah wanita lembut dan dewasa, seperti Vira mantan istrinya, atau Mala. Sedangkan, Anissa masih kekanakan dan manja. Apa dia bisa mengurus dirinya dan juga kedua anaknya? Dia sungguh ragu. Semua pikiran itu berkecamuk memenuhi benak Leo, membuat dia merasa sakit kepala, hingga meremas-remas kepalanya cukup kuat. Dia butuh seseorang yang akan membantunya memikirkan hal ini. Untuk mengurangi beban yang terasa menghimpit, hanya ada satu nama yang terlintas dalam pikirannya saat ini, siapa lagi kalau bukan Vira mantan istri pertamanya. Sepertinya aku butuh dia untuk mencurahkan isi hatiku. Mungkin saja dia punya solusi, gumam Leo. Kemudian, dia segera duduk dan menegakkan punggung. Lalu mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja, dia mulai mencari nama kontak seseorang. Vira adalah kontak yang sedang dia cari saat ini. Tanpa peduli kalau sekarang sudah menunjukkan tengah malam. Setelah beberapa kali coba untuk menghubungi nomor Vira, akhirnya tersambung juga. Akan tetapi bukan Vira yang menerima panggilannya, melainkan suara seorang pria. Dengan suara serak, khas orang baru bangun tidur. Ada apa? Kenapa kamu mengganggu tidur orang sih? Dari nada suaranya terdengar sangat kesal. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.